marilah kita bersama-sama membuka dengan mengucapkan bacaan basmalah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami pun dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini dan mengikuti kegiatan sosialisasi Standar Nasional Indonesia atau SNI Layanan Rehabilitasi Nafsa. Hadirin yang berbahagia, penyalahgunaan narkoba terus terjadi dan cenderung menyasar segmen anak-anak dan remaja. Fasilitas yang terbatas serta aksesibilitas layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba masih belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini diperkuat dengan adanya instruksi Presiden atau Impres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN. Sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020, BNN menargetkan agar SNI ini bisa diterapkan di 138 lembaga rehabilitasi baik dari komponen masyarakat maupun instansi pemerintah. Penerapan SNI harus konsisten agar proses rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan nafsa berjalan dengan optimal. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Standar Nasional Indonesia atau SNI Layanan Rehabilitasi Nafsa secara resmi saya buka. Saya ingin mungkin barangkali Bapak Ibu yang hadir sudah berulang kali mendapatkan informasi-informasi bagaimana sebenarnya kondisi narkoba yang ada di negara kita. Ya. Jadi sebelum ke situ saya ingin juga mengulang ya bahwa persoalan narkoba ini sebetulnya tidak hanya menjadi persoalan kita semata, tapi kita tuh negara republik ini dengan pemerintah. Jadi narkoba itu sudah dan memang menjadi persoalan dunia. Terbukti dari Badan Dunia membentuk wadah, ya, wadah atau lembaga yang ditugaskan khusus menangani persoalan narkoba. Di mana Indonesia salah satunya menjadi anggota dari badan tersebut. Untuk mengimplementasikan dari pernyataan pemerintah bahwa pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, Indonesia darurat narkoba, ada turunan-turunan yang dibuat oleh pemerintah untuk regulasi, yaitu saya sudah sebutkan tadi, yang terakhir ini adalah Impres nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang rencana aksi nasional. Ya, di dalam Impres itu ada kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Bapak Ibu yang nanti akan menjalankan pelayanan, betul-betul klien itu kalau kita nyatakan dia pulih, ya, pulih berarti berfungsi kembali, itu memang benar adanya. Benar adanya. Artinya apa yang saya inginkan adalah kita punya kewajiban moral bahwa klien ini sebagaimana tupoksi kita
berhasil untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Ya, jangan hanya standar misalnya 6 bulan selesai. Bukan itu yang saya maksud. Standar 6 bulan itu sebagai standar ukuran normal misalnya ditentukan dalam teori, tapi betul-betul memang klien kita pada periode waktu itu kalau dia sembuh ya sembuh, kalau tidak ya tidak. Penanganan privat di Kagera di Lampung dipertegas kembali karena mungkin mencegah jauh lebih efektif dibandingkan mereka. Kita menyampaikan bahwa sesuai dengan Impres 2 2020 yang memuat tentang rencana aksi nasional itu ada kewajiban Kementerian dan Lembaga untuk melakukan dan berlaku sampai dengan pemerintahan ini berakhir. Artinya setiap tahun ada 2 kali evaluasi 1 semester. Kemarin bulan Juli pelaporan 1 semesternya. Nah, inilah menciptakan satu solusi mengikat daripada untuk menyampaikan kepada masyarakat yang akan menggunakan angkutan ketika dia ada kena denda. Nah, denda itulah yang perlu dukungan dari pemerintah termasuk BNN. Masyarakat yang memang takut atau enggan melaporkan diri ke BNN atau ke IPWL itu dijangkau oleh 3 unsur tadi, ada SIL, ada PBM, ada AP. Training intensif di lapangan itu istilahnya terhadap wilayah yang jangkauannya sedikit itu petugas ke sana. Kemudian pemberdayaan masyarakat, kita komunitas yang ada di situ, baik aparatur dan komponen tokoh yang ada di lingkungan itu yang berkewajiban melakukan pendampingan, mengasistensi kepada masyarakat warganya yang diketahui sebagai penyalahguna, dan ada agen pemulihan, ditunjuk orang per orang yang setelah dilatih, dididik, dibina oleh BNN untuk melakukan hal yang sama, mendampingi klien baik yang pasca rehab, artinya sedang melakukan rehabilitasi sebelum batas waktunya, yang keluar kembali ke tempatnya, diberikan tugas pada agen pemulihan itu untuk mendampingi sampai dengan betul-betul pulih kembali.